Selamat datang di Dapur Yuli. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya, supaya saya lebih semangat lagi bikin resep-resep yang baru. Halo, selamat datang di Dapur Yuli. Kali ini saya mau bagiin teman-teman bagaimana cara membuat sosis roll atau dikenal dengan picnic roll, atau kalau di Eropa itu namanya sosis brood ya. Nah, kali ini saya bikin isi dan kulitnya dari kulit pastry ya. Saya nggak bikin kulit pastry sendiri, saya beli yang sudah jadi aja ya. Nah, saya inget banget kenangan di dalam makanan ini. Waktu saya kuliah, saya kos, dan ibu kosnya itu suka bikin makanan ini. Jadi dia suka bikin apple strudel dan sosis brood waktu sudah menjelang Natal. Jadi pas Natalan itu kita pesta ya, makanya ya sosis brood sama ini apple strudel ya. Nah, sosis brood ini aslinya berasal dari daging babi ya, daging babi cincang yang sudah diberi bumbu dan dimasukkan ke dalam kulit pastry. Nah, kali ini saya nggak bikin pakai daging babi, saya bikin pakai daging sapi seperti picnic roll yang banyak dijual di Bandung itu ya. Gak usah lama-lama, langsung aja ke bahan-bahannya. Nah, saya sudah siapkan bahan-bahan untuk membuat sosis brood ini atau picnic roll, atau bisa disebut dengan sosis roll ya. Yang pertama pasti kita butuhkan kulit pastry yang sudah jadi, pastry sheets yang sudah jadi, terserah mau merek apa, terserah kalian ya. Ini kita butuhkan. Saya masukkan dulu ke freezer karena kita mau bikin isiannya. Nah, isinya ini ada sekitar 250 gram daging sapi bagian khas dalam ya, saya pakai khas dalam. Lalu untuk membumbuin daging ini kita butuh, ini adalah bawang bombay setengah bawang bombay yang kecil atau seperempat bawang bombay yang besar dicincang halus ya. Dan ada juga 2 siung bawang putih dicincang halus, lalu saya tumis dulu sampai layu bersama dengan mentega. Nah, jadinya seperti ini ya. Lalu di sini saya butuh sekitar setengah sendok teh daun tims, seperempat sendok teh oregano. Di sini saya juga ada setengah sendok teh garam ya, seperempat sendok teh vetsin atau MSG, terserah kalian mau pakai kaldu jamur totole juga boleh. Dan ini sekitar sejumput daun seledri yang dicincang halus ya, biar wangi. Nah, di sini saya ada breadcrumbs atau tepung roti dari roti bener. Saya haluskan, saya panggang lalu saya haluskan, ini sekitar 4 sendok makan. Lada hitam secukupnya, mungkin seperempat sampai setengah juga bisa. Kuning telur untuk egg wash-nya. Dan ini adalah 2 buah telur rebus yang sudah saya potong-potong tipis seperti ini. Nanti saya akan taruh di dalam dia punya roll ya. Nah, demikianlah bahan-bahannya. Caranya gampang banget, tinggal dicampurkan semua bahan ini ke dalam gilingan daging sapi ini ya. Nah, yang pertama kita campurkan mungkin bawang bombay dan bawang putihnya aja ya. Kalian mau campurkan dari mana dulu sama aja, karena ini juga semua akan dicampur rata ya, kecuali egg wash sama telur rebusnya. Nah, kita campur seperti ini, daun tim sama oreganonya. Oreganonya nggak usah banyak-banyak karena rasanya tuh sangat kuat banget. Jadi kalau kebanyakan mau bikin dagingnya nanti terlalu berasa banget ya. Nah, terus ini garam dan daun sopnya kita masukkan, daun seledrinya, breadcrumbsnya. Breadcrumb ini gunanya untuk supaya dagingnya gurih ya di dalamnya nanti ya. Nah, kalau kalian nggak mau banyak-banyak, kalian juga boleh kasih. Saya pakai tangan, jangan lupa cuci tangannya. Nah, biar rata. Dan lada hitamnya. Oke. Aduk lagi. Sudah jadi dagingnya seperti ini.
Nah, kita siapkan kulit pastrinya ya. Saya sudah keluarkan kulit pastrinya ya. Saya juga tinggal sisa 2 nih kulit pastrinya. Saya sudah siapkan 1 loyang yang saya kasih kertas minyak seperti ini. Ya. Lalu ada kuas, ada penggiling juga. Kita keluarkan 1 dulu ya kulit pastrinya. Nah, jangan lupa alasin bagian pengadon kalian itu dengan tepung supaya tidak lengket. Nah, seperti ini. Ini kita sisihkan dulu. Nah, pastry ini harus dibiarkan sebentar seukuran ruang supaya bisa kita giling ya. Saya mau tipisin dikit kulitnya. Nah, seperti ini. Nah, lalu saya siapkan rolling pin seperti ini. Saya kasih tepung juga biar nggak lengket. Seperti ini. Saya mau agak tipisin ya ininya ya, permukaan ininya. Saya mau tipisin dikit pas kulit pastrinya. Karena ini agak tebal, jadi saya mau tipisin dikit. Nah, seperti ini. Terserah kalian mau bikinnya per 1 kecil-kecil atau gede nanti dipotong juga boleh ya. Terserah kalian aja. Nah, seperti ini kita belah 2 ya. Kita belah jadi 2. Nah, kita sisihkan yang 1 dan yang 1 ini kita kasih isiannya seperti ini. Nah, kasihnya di tengah-tengah, agak menunjuk nggak apa-apa, kasih yang banyak biar enak rasanya ya. Seperti ini. Ini, lalu kita kasih telur rebusnya di sini. Kita tekan sedikit ya, agak ditekan. Seperti ini. Nah, satu lagi yang agak kecil. Nah, seperti ini. Lalu kita taruh di pinggir-pinggirnya ini ya. Ini. Nah. Nah. Lalu kita ambil yang satunya lagi. Kita giling sedikit biar dia agak lebar, bisa menutupi ininya, pastrinya ya. Nah, tutup ini, tutup. Nah, tutup seperti ini. Nah, ini juga kita tutup. Nah, lalu kita tin. Nah, kita pindahkan pastrinya ke sini ya. Nah, seperti ini. Nah, kita bikin satu. Dua-dua pastrinya sudah jadi. Nah, sebelum kita kasih egg wash atasnya,
saya mau masukkan freezer dulu selama 10 sampai 15 menit ya, supaya lebih kaku, lebih enak buat dan lebih enak buat dipanggang dan dia akan jadi lebih crispy. Oke? Nah, setelah 15 menit kita keluarkan. Kita garis-garis ya, kita lobangin supaya dia nggak nunjung. Nah, kalau saya selalu bikin nah seperti ini. Nah, sudah selesai, kita tinggal olesi dengan yang Eggworks tadi. Nah, ya. Karena nanti warnanya akan berbeda ya. Nah, buat garnishnya saya kasih biji-bijian ya teman-teman, biar dia lebih kerip-kerip lagi nanti. Nah, seperti ini udah di egg wash, udah dikasih biji-bijian, tinggal kita masukin ke oven, kita panggang sekitar 30 sampai 40 menit ya, sampai dia golden brown pokoknya. Oke? Nah, pastrinya sudah golden brown, jadinya seperti ini ya teman-teman. Karena ada rempah-rempah yang kita kasih tadi ya. Nah, sebentar lagi setelah dingin saya akan sajikan. Oke? Nah, ini dia hasilnya ya teman-teman. Setelah saya potong, dalamnya seperti ini. Ada dagingnya, ada bagian telurnya atasnya, lalu toppingnya juga kelihatan banget ya, krip-kripnya itu. Terus ada biji-bijiannya yang bikin tambah crispy lagi rasanya ya. Nah, itu yang belum dipotong. Yang ini yang sudah dipotong. Nah, yang itu masih utuh. Nah, demikianlah resep saya hari ini. Piknik roll ala Dapur Yuli. Kalau kalian suka, kalian boleh subscribe, like, dan share ya. Semoga bisa membantu kalian menemukan ide masak camilan buat di rumah. Oke? Sampai jumpa lagi. Dadah.